pemahaman konsep juga perlu ini kekreatifan. Jadi, nah, oke, kita mulai ya. Nah, jadi untuk kali ini yang akan aku review itu sebenarnya materi trigonometri di kelas 11 di matematika peminatan. Nah, jadi kalau kalian masih ingat ya, di kelas 11 itu kalian belajar apa? Rumus jumlah dan selisih dua sudut, terus apa rumus sudut ganda, rumus bentuk perkalian dan bentuk penjumlahan kayak gitu. Nah, jadi di slide ini itu ini merupakan rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, di sini ada sin untuk sin, cos dan tangen ya. Ini udah ada di sini. Nah, ada trik untuk mengingat bentuk ini. Ada sebenarnya. Triknya gimana? Gini. Kalau sin ya, kalau sin plus tandanya ini ya, plus minusnya itu bakal sama. Ini tuh sama kayak gini. Nah, ini sama. Jadi kalau misalnya aku punya sin A plus B, itu akan sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, nanti sama halnya dengan yang sin A min B. Dia sebenarnya sama. Oke, jadi tandanya ngikutin. Nah, kalau kosinus gimana? Kalau kosinus itu dia berlawanan. Kalau kosinus dia berlawanan. Jadi, kalau plus ya, kalau plus dia akan min di sini. Oke. Kalau min dia akan plus gitu. Oke. Nah, terus kalau tangan gimana? Bentuk tangan itu kalau di atas atau pembilangnya dia tandanya sama, ya, tandanya sama. Kalau misalnya ini plus di sini, dia akan plus juga. Kalau min, dia akan negatif juga. Oke. Tapi untuk penyebut atau bagian bawahnya ini, tandanya berlawanan. Berlawanan dengan ini. Kalau misalnya di sini plus, ini min, di sini. Kalau ini min, di sini plus. Triknya gitu sebetulnya. Nah, itu soal rumus jumlah dan selisih sudut ya. Berikutnya kita akan review sudut ganda sekilas aja. Nah, rumus ini dapat dari mana? Sebetulnya dapatnya dari sini. Nah, dengan cara apa? Kita ganti B itu dengan A. Oke? Sehingga nanti kalau B-nya aku ganti A, maka aku akan punya sin 2A di sini. Yang ini cos 2A, ya kan? Dan yang ini tan 2A. Oke? Kayak gitu. Dapatnya dari sana. Nah, berikutnya, nah, di sini. Kalau sin 2 alfa itu kan, kalau masih ingat, itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa, ya kan? Nah, kalau cos 2 alfa, dia ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk yang sebenarnya ini tuh sama nilainya, ya. Sama sebetulnya. Cuma nanti penggunaannya tergantung soal. Penggunaan salah satu dari 3 bentuk ini. Itu menyesuaikan dengan bentuk soalnya ya. Jadi cos 2 alfa itu kan dia berdasarkan cos A plus B yang sebelumnya, itu kan nanti akan sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Nah, berikutnya, untuk yang bentuk kedua ini, kita substitusi cos kuadrat alfa itu dengan apa? 1 min sin kuadrat alfa. Ya kan? 1 min sin kuadrat alfa. Sehingga akan menghasilkan bentuk yang ini, yaitu 1 min 2 sin kuadrat alfa. Oke, terus bentuk yang ketiga itu gimana? Nah, kalau bentuk yang ketiga itu sin kuadrat alfanya, itu kita ganti, ya, ini kita ganti dengan apa? 1 min cos kuadrat alfa. Oke, kita ganti dengan 1 min cos kuadrat alfa, nanti akan menghasilkan bentuk ini, yaitu 2 cos kuadrat alfa min 1. Adapun untuk bentuk tangen ya, untuk bentuk tangen 2 alfa, nanti dia akan sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Berdasarkan yang ini. Oke, berdasarkan yang bentuk yang di sini. Nah, berikutnya adalah bentuk perkalian. Nah, bentuk perkalian ini bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan seperti yang ada di sini, tapi soal penurunan rumusnya dapat dari mana, kalian bisa cari sendiri ya untuk penurunan rumusnya. Nah, di sini yang mungkin ini sebenarnya rumus yang paling susah buat aku hafal.
Ini yang paling susah, tapi ada triknya sebetulnya. Triknya gini, kalau dia sama-sama sin di sini, sin dengan sin dengan sin, maka hasilnya nanti pasti sin cos atau kalau enggak cos sin, kayak gitu. Sedangkan kalau cos dengan cos, ya, ini cos dengan cos, maka nanti dia bakal sama apa perbandingan trigononya. Ini cos dengan cos cos yang ini. Oh ya, ini koreksi ya. Ini harusnya sin di sini. Nah, ini koreksi ya. Ini harusnya sin di sini. Oke, harusnya ini sin. Ntar aku coba dulu. Oke, yang ini harusnya sin beta. Kayak gitu. Sin beta. Nah, udah. Oke, terakhir itu sebentar itu bentuk penjumlahan. Nah, bentuk penjumlahan itu bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. Perkaliannya gimana? Seperti yang ada pada ruas kanan. Ada pada ruas kanan. Nah, untuk bentuk yang ini itu sebetulnya ada semacam jembatan keledainya. Ada. Kayak apa dua sayang-sayang, makin sayang dan cinta misalkan gitu. Itu ada. Tapi aku lupa gimana cara mengingatnya. Oke, berarti kalau sin plus sin, maka prioritas, maka yang ditulis duluan itu apa? Sin baru cos. Nanti kan dia dua sin setengah jumlah, cos setengah selisih. Kalau sin kurangi sin, dia akan sama dengan dua cos setengah jumlah, sin setengah selisih. Oke? Cos plus cos ini paling gampang. Karena dia akan sama dengan dua cos setengah jumlah, cos setengah selisih. Oke? Nah, terus yang terakhir gimana? Ini, cos min cos, itu dia akan sama dengan min 2 kali sin setengah jumlah, kali sin setengah selisih. Oke? Kayak gitu sih. Jadi dari empat macam rumus tadi sebenarnya aku cuma review dikit karena untuk kali ini aku lebih banyak bahas soal ya. Biar nanti kalian tahu bagaimana cara kita mengaplikasikan rumus yang tadi itu yang lumayan banyak ke dalam soal. Oke. Nah, jadi langsung aja ya kita bahas soal pertama itu. Oh ya, semua soal yang aku bahas kali ini itu berasal dari Telegram ya. Berasal dari Telegram. Jadi ya aku pilih beberapa soal yang menurut aku bagus terus aku masukkan ke sini. Oke. Nah, untuk soal pertama ini diketahui benar, aku mau admit dulu. Oke, udah. Oke, untuk soal pertama ini kita diberitahu cos 2 cos alfa itu min 3/4 dengan alfa terletak di kuadran 3. Tentukan nilai cos alfa per 2, sin alfa per 2 dan tan alfa per 2. Oke. Kuncinya di sini. Alfa terletak di kuadran 3 artinya apa? Rentang sudutnya itu ya, dia sebetulnya begini. Alfa itu berada di antara 180 derajat dan 270 derajat. Berarti kalau aku tulis dalam radian, maka dia akan maka hasilnya itu seperti ini. Pi kurang dari alfa kurang dari 3pi per 2. Oke, ini alfanya. Sedangkan pertanyaan di soal itu kan setengah alfa. Nah, untuk memperoleh interval setengah alfanya, maka caranya gimana? Ketiga ruas di sini kita bagi dengan 2. Bagi 2. Oke, kita bagi dengan 2, sehingga kita akan punya bentuk pi per 2 kurang dari alfa per 2 kurang dari 3pi per 4. Artinya apa? Kalau begini, alfa per 2 itu terletak di kuadran 2. Artinya, ya. Ini artinya ada di kuadran 2. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang pertama, aku mau cari cos alfa per 2-nya dulu deh. Oke, cos alfa per 2 itu bisa kita dapat dari ini. Kita tulis cos alfa dulu aja deh. Nah, cos alfa itu sama dengan apa tadi? Dia sama dengan 2 kali cos kuadrat alfa kurangi 1.
Nah, kita substitusikan cos alfa itu min 3/4. Oke, dia akan sama dengan 2 kali cos kuadrat alfa min 1. Oke, min 1 aku pindahkan ke kiri aja ya, berarti 1/4 itu sama dengan 2 kali cos kuadrat alfa. Oke, berarti nanti cos kuadrat alfanya berapa? 1/8. Oke, berarti nanti 1/8 cos kuadrat alfa. Oke, dari sini, bentar, ini alfa per 2, sorry. Ini alfa per 2, aku lupa. Oke, nah, tadi kita tahu kalau alfa per 2 itu di kuadran 2, ya kan? Nah, kalau di kuadran 2, yang bernilai positif hanya sin dan kosekan, ya kan? Nah, berarti nanti kalau kita akarkan bentuk ini, ya, kalau kita akarkan, maka nanti si cos alfa per 2-nya, ya, alfa per 2 itu akan sama dengan min 1/2 akar 2. Dia akan sama dengan ini. Kalau misalnya mau dirasionalkan penyebutnya ya, maka dia akan jadi min akar 2/4. Oke, kayak gitu. Nah, berikutnya kita cari sin alfa per 2. Nah, kita masih pakai bentuk sudut ganda untuk cos ya. Nah, berarti cos alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ya, dia akan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Oke, nah dari sini sama seperti tadi, ini min 3/4, ini berarti 1 min 2 sin kuadrat alfa per 2. Oke, alfa per 2 juga. Nah, nanti ini setelah kita pindahkan, maka sin kuadrat alfa per 2, ya. Nah, berarti 2 sin kuadrat alfa per 2 kan 7/4 ya. Nah, berarti bagi 2, 7/8. Oke, berarti 7/8. Nah, sekarang kita tarik akar di kedua ruas ya. Nah, dari sini nanti kan ada dua jawaban. Yang satu negatif, yang satu positif. Oke. Nah, lihat lagi tentang alfa per 2-nya. Dia ada di kuadran 2, berarti kita ambil yang nilainya positif. Kayak gitu. Ambil yang positif. Berarti kalau ini diakarkan, dapatnya akar 7/2 akar 2. Oke? Alias kalau kalian mau rasionalkan penyebutnya, maka dia akan jadi akar 14. Dapat dari mana akar 14? Akar 7 kali akar 2. Oke? Dibagi dengan 4. Oke? Itu untuk sin alfa per 2-nya. Nah, yang terakhir, tan alfa per 2. Nah, nilai tan-nya itu sebetulnya bisa kita dapat dengan cara apa? Kita bagi sin dengan nilai sin dan cos-nya. Itu kita bagi. Seperti ini. Sin alfa per 2 dibagi cos alfa per 2. Oke? Nah, nanti kita akan dapat hasil ini. Ntar aku tulis dulu, min akar 2/4 dibagi akar 14/4. Ini coret, berarti nanti min, nah akar 14 ini bisa kita tulis sebagai akar 2 kali akar 7. Nah, berarti nanti akar 2-nya tercoret, maka nanti min 1/akar 7. Nah, ini kalau mau dirasionalkan penyebutnya, maka, ntar aku tulis di mana ya? Ntar aku tulis di sini aja. Nah, berarti nanti tan alfa per 2 itu sama dengan min 1/7 akar 7. Oke, bentar ini aku kasih kotak dulu ya, biar gampang nanti. Oke, ini nilai cos-nya, yang ini tangan. Oke, nah sebenarnya kita udah dapat ketemu 3 ini secara langsung. Selesai, kayak gitu. Nah, jadi kalau soal yang ini, itu kalian sebenarnya cukup pakai rumus sudut ganda yang cosinus. Cukup pakai itu. Cukup pakai itu, nanti kita bisa dapat cos
alfa, setengah alfa, dan sin setengah alfa. Kalau tangannya gimana? Tinggal nilai sin bagi dengan nilai cos. Kayak gitu. Oke? Nah, berikutnya, ini agak menantang sih soalnya. Ini lumayan sebenarnya. Karena apa? Yang kelihatan susah, tapi sebenarnya enggak. Enggak juga sih. Dan ini udah pernah aku bahas di akun Twitterku. Itu udah pernah aku bahas. Soalnya persis kayak gini. Apa ide awalnya? Itu di sini. Ide awalnya itu di sini. Sin kuadrat theta kita ganti jadi apa? 1 min cos kuadrat theta. Kita ganti dengan ini. Ditambah cos pangkat 4 theta. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa kita tulis sebagai suatu persamaan kuadrat. Sebenarnya bisa kita tulis sebagai persamaan kuadrat yang seperti ini, cos kuadrat theta pangkat 2. Nah, dari sini kita misalkan cos kuadrat theta itu sebagai B misalkan. Maka A ini dia akan sama dengan 1 min B ditambah B kuadrat. Oke. Nah, masalahnya adalah rentangnya. Gitu. Itu kan yang jadi pertanyaan masalahnya. Nah, dari bentuk ini yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah kita melengkapkan bentuknya. Kita melengkapkan kuadrat sempurna untuk yang satu ini. Oke? Nah, berarti ini tadi A. Oke? Sekarang kita tambahkan kedua ruas dengan apa? Kuadrat dari setengah koefisien yang di tengah. Oke? Berarti min setengah kuadrat tambah min setengah kuadrat. Oke? Nah, berarti nanti ya. Oke. Rasa les privat ya ternyata. Oke, kita lanjut. Nah, berarti dari sini ini bisa aku tulis sebagai B kurangi setengah kuadrat. Nah, A ditambah 1/4. Kayak gitu. Oke. Nah, terus ini harus aku apain nih? Bentuk ini, well, gini. Nah, jadi sebenarnya itu gini. Berarti nanti kalau ini aku akarkan kayaknya nggak terlalu susah nanti ya. Ini akan terlalu susah. Jadi bentuk ruas kanan ini itu akan punya penyelesaian ketika A lebih dari sama dengan min seperempat. Oke, A lebih dari sama dengan min seperempat. Nah, itu yang akan kita pakai. Nah, bentar ya, aku sambil nyari idenya dulu. Bentar. Oh, oke. Oh, oke. Oh, nggak usah. Oke. Oh, ya benar. Oh, benar kok. Lanjut. Oke, ternyata benar, maaf ya. Nah, berarti dari sini, ya. Nah, berarti kalau gitu, udah ini, bentar ya. Oh, yang ditanya rentangnya. Oke. Rentangnya berarti gini aja. Bentar, ini aja. Oke. Gini aja berarti. Bentar ya. Nah, atau aku latih dulu deh yang ini. Nah, biar aku taruh terakhir. Oke. Mohon maaf ya, bentar. Oke. Sekarang itu aku latih dulu, bentar, karena aku lupa. Oke. Nah, itu aku latih karena mungkin terlalu susah sih. Tapi sebenarnya enggak juga. Dan sekarang aku mau bahas yang ini, karena kayaknya ini lebih gampang deh. Nah, jadi di sini kita dikasih tahu X-nya itu di antara 0 dan pi per 2. Di antara 0 dan pi per 2. Dan 3 tan kuadrat X plus tan X itu sama dengan 3. Nah, yang kita lakukan adalah kita selesaikan yang ini dulu. Yang ini dulu. 3 tan kuadrat X plus tan X. 3-nya aku pindah ke ruas kiri ya. Berarti min 3, ini sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya kan dia persamaan kuadrat, ya kan?
Berarti kita bisa misalkan tan kuadrat X itu misalkan U, ya. Tan X-nya aku misalkan U. Berarti persamaan ini akan jadi 3U kuadrat plus U min 3 sama dengan 0. Oke, nah nanti kita pakai rumus ABC itu ya. Kita selesaikan, berarti min 1 plus min akar 1 kuadrat 1 min 4 kali 3 kali min 3 bagi 6. Oke, berarti nanti min 1 plus min akar 37 per 6. Nah, karena X-nya itu di antara 0 dan pi per 2 alias di kuadran 1, maka ambil nilai tan yang positif. Oke. Pilih U sama dengan tan X. Tan X itu sama dengan min 1 plus akar 37 per 6. Kita pilih yang ini. Oke. Nah, berarti apa artinya kalau begini? Nah, berarti kita bisa bikin segitiga dong. Bisa. Kita bisa bikin segitiganya kalau gitu. Ya, segitiga siku-siku. Misalkan yang sebelah sini X, ya. Berarti depan panjangnya segini. Yang depan segini. Nah, yang sisi sampingnya kan segini, 6 ya. Nah, ini kita cari, misalkan ini C. Oke, berarti C kita pakai Pitagoras. 6 kuadrat ditambah akar 37 min 1 kuadrat. Kayaknya terlalu ribet, tapi nggak apa. 36 plus 37 min 2 akar 37 plus 1. Oke, nah berarti 36 dan 38, 74 ya. 74 min 2 akar 37. Nah, masalahnya bentuknya lihat, cos kuadrat X min sin kuadrat X. Ini, nah, Halo, permisi. iya, Ini kok tulisannya kok nge-lag ya? Nggak nge-lag. muncul gitu, Kak. Iya, Oh, jadi nggak telat muncul gitu. ya? Iya. Nggak muncul ya, bentar. Kayaknya bentar, kalau di aku kayaknya lancar-lancar aja deh. Nah, ini udah kelihatan nggak? Udah kelihatan. Apa? Jadi kayak nge-lag gitu, Nggak- nggak muncul Oh, dari tadi. dari tadi. Jadi telat gitu munculnya. Oke. Mungkin jaringannya, mungkin jaringanku deh, atau ini, mungkin jaringanku, tapi nggak tahu, tapi kurang tahu ya. Atau Sorry. mungkin aku ya. Kurang tahu juga ya, kok jaringannya. Tapi kalau di aku lancar-lancar aja sih sejauh ini. Oke, Kak. Oke, kalau gitu. Oke. Oke, dari sampai mana ya? Oh ya, kalau misalnya nanti ada kendala bilang aja nggak apa-apa. Oke, ini cos 2. Oke, nah dari sini, nah yang ditanya apa sih sebetulnya nilai cos 2x, ya kan? Karena ingat tadi cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x kurangi sin kuadrat x. Oke, nah berarti dari segitiga siku-siku ini tadi, kita tahu sebetulnya, kita sebenarnya udah tahu nilai cos X-nya, ya kan? Kita somehow udah tahu, yaitu 6 dibagi bentuk yang lumayan jelek sih sebetulnya, yaitu 6 dibagi 74 min 2 akar 37. Ya, bentuknya agak jelek memang. Nah, yang ditanya cos 2X, berarti cos 2X berarti 2 kali cos kuadrat X min 1. Oke? Nah, ini aku sederhanakan dulu aja, biar nanti nggak ribet. Nah, berarti akar 37-nya bisa aku keluarkan dong? Bisa. Akar 37, berarti ini 2 akar 37, ya kan? Ini 2 akar 37 kurangi 2. Nah, atau 2, atau 2-nya aku bawa sekalian ke depan, ya. Berarti apa nanti? 2 akar 37 kali akar 37 kurangi 1. Wah, bentuknya ya. Oke,
Bentuknya main menarik sih sebetulnya. Lumayan. Ini 3 berarti 3. Nah, berarti 3 akar. Nah, ini hati-hati di sini. Hati-hati di sini. Karena sebenarnya ini masih kurang. Kalau bentuknya begini. Ya. Cuma ini kan agak, ya Allah ribet gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita kerjakan aja dulu. Ya. Kita kerjakan aja dulu bentuknya. Berarti ini masih harus kita kalikan dengan bentuk sekawan dari yang di sini. Kalikan ini, kalikan juga. Oke. Nah, berarti nanti oke. Yang ini dia akan jadi oke. Oke. Berarti ini daripada nanti kita kalikan akan sangat ribet nanti. Oke. Biarkan seperti ini aja. Oke. Biarkan seperti ini. Nah, bawahnya itu dia sebenarnya akan jadi 37 kali ini 37 kurangi 1, 36. Coret, ini coret 12. Wah. Oke, ini bentuknya ribet sih. Tapi ya biarin aja. Oke, berarti dari sini cos 2x itu dia akan sama dengan 2 cos kuadrat x kurangi 1. Nah, berarti kita bisa substitusi langsung aja. Oke, karena kayaknya ini nggak bakal cukup di satu slide, jadi aku pindahkan jadi aku bikin slide baru aja ya. Masalah privat, Bun. Oke, kita akan berarti kita taruh di mana ya? Di sini. Oke. Nah, di slide sebelumnya itu aku udah nemu cos X-nya. Oke. Di slide sebelumnya itu aku udah nemu ada yang mau join. Oke. Dah. Oh, atau gini. Atau kalau kayaknya ini tadi yang aku lakukan itu kan kayaknya terlalu ribet ya. Kayaknya terlalu ribet deh. Terlalu ribet. Nah, sebenarnya kita bisa aja coba ini tan 2x. Tan 2x tadi apa? 2 tan x per 1 min tan kuadrat x. Kita akan coba cara itu dulu. Atau kita lanjutkan yang ini mungkin ya. Kita lanjut dulu aja. Oke. Tadi aku udah tahu kalau cos x-nya itu lihat saya sebelumnya. Nah, aku udah tahu kalau cos x-nya itu dia akan bernilai ini. Akar 37 kali akar 37 plus 1, ya kan? Plus 1 dibagi 37 kali 12. Oke. Kali 12. Nah, berarti 2 cos kuadrat X. Berarti 2 kali, ini kuadratkan semua ini di sini. Ini kuadratkan semuanya, ya kan? Ini kuadratin semua. Oke. Ini kuadrat, kayak gitu. Nah, tapi ini kurangi 1 nanti, itu belakangan aja, oke? Nah, berarti lanjutannya gini. Nah, berarti 37 kali, tadi akar 37 plus 1 kuadrat itu kan kita udah nemu 38 plus 2 akar 37, ya kan? Oke. Nah, yang ini jadi 37 kuadrat kali ini biarin aja 144 gitu ya. Kita biarin. Nah, berarti ini coret, yang ini coret. Ini 72. Bentar. Nah, tapi ini masih harus kita kurangi 1. Bentuk yang ada di sini. Nah, oke. Kita berarti nanti 38 plus 2 akar 37 per ini 37 kali 72. Nah, loh, ini kan ribet banget ya. Nah, karena tadi cara ini ternyata ribet, ternyata sangat ribet ya, kelihatan di situ, maka kita cari cara lain.
kita akan cari cara lain dulu ya. Cara lain. Ya, kira-kira apa ya? Bentar, biar aku mikir dulu. Oke. Kayaknya kalau misalnya kita kuadratkan tannya, oke, bisa aja sih. Bisa aja nanti kita kuadrat. Kita pakai tan 2x. Kita coba dulu aja. Ini mohon maaf ya kalau trial error-nya. Kalau aku trial error-nya terlalu sering. Oke, tan 2x itu tadi apa? 2 tan x per 1 min tan kuadrat x. Ya kan? Nah, berarti tan x-nya aku ganti dengan bentuk ini tadi, min 1 plus akar 37 bagi 6. Dibagi 1 min, ini kuadratkan. Hati-hati kalau misalnya kuadratkan bentuk yang begini. Ya, ini hati-hati di sini. Nah, ini nanti dia akan jadi min 1 plus akar 37. 2 sama 6 bisa kita coret, berarti per 3 dibagi 1 kurangi. Nah, ini kalau kita kuadratkan, maka dia akan jadi 138 min 2 akar 37 bagi 36. Nah, dari sini kita kalikan 36 per 36. Oke, supaya nanti pecahannya hilang. Kayak gitu. Ini berarti ini 12. Berarti kan gini nanti. Nah, bentuk yang ini gimana? 36 kurangi dalam kurung 38 min 2 akar 37. Nah, berarti ini kalau aku lanjutkan, maka dia akan sama dengan 12 kali min 1 plus akar 37. Oke, dibagi dengan, nah, 2 akar 37 min 2. Ya, 2 akar 37 kurangi 2. Nah, sampai di sini. Nah, ini jadi lebih gampang ternyata. Ya enggak? Ini sebenarnya jadi jauh lebih gampang. Karena, lihat di sini, ini tercoret nanti. Oke, kita bisa coret ini. Nanti dapat tan 2x berapa kalau gitu? 6. Iya, tan 2x-nya nanti dia akan sama dengan 6. Nah, dari sini barulah kita bikin segitiganya. Gitu. Oke. Berarti 2x anggap aja taruh di sini. Nah, ini kan sebenarnya bisa aku tulis 6 bagi 1. Ya kan? Berarti sisi yang di depan ini 6, yang ini 1. Oke. Nah, nanti pakai Pitagoras, panjang sisi miring akan sama dengan akar 37. Oke. Sehingga soal tadi itu sebenarnya bisa terjawab. Cos kuadrat X min sin kuadrat X sama dengan cos 2x, ya. Cos 2x, lihat segitiga di sini, maka dapat sampingnya 1 dibagi miringnya akar 37 gitu. Jawabannya yang mana? Yang A. Yang mana kalau gitu? Yang A. Ntar aku pakai hijau. Oke. Jawabannya yang A. Yang ini. Oke. Jadi sebenarnya kalau soal kayak gini itu kalian harus kan aku sarankan ya itu trial and error dulu. Coba-coba dulu. Pakai cara ini kok kayaknya terlalu ribet ya. Nah, itu kalian cari cara lain nanti yang sekiranya bakal lebih efektif. Kayak gini. Nah, gitu sih sebetulnya. Jadi kalau trigono itu ya, itu sering-sering coba aja. Trial and error. Berkali-kali nggak masalah, asalkan nanti kalian pada akhirnya bisa nemu cara yang gampang buat ngerjakan gitu. Oke? Nah, berikutnya mungkin yang terakhir aja ya, yang terakhir. Oke. Nah, soal ini sebetulnya bisa dibilang mirip dengan tipe soal UTBK 2019, cuma bedanya ini ada 3. Nah, kalau tipe 2019 itu kan dia cuma 2, yang ini aja kan. Nah, sekarang ini 3. Gimana caranya? Oke,
Terus caranya gimana? Sama sebetulnya, sama seperti soal-soal yang ada sebelum ada seperti ini. Sebenarnya idenya itu sama aja, yaitu kita kuadratkan X dan Y-nya. Kita kuadratkan, oke. Cuma nanti yang perlu diperhatikan adalah bentuk ini. Adalah kalau kita punya 3 suku yang dikuadratkan, maka dia akan sama dengan apa? P kuadrat ditambah Q kuadrat tambah R kuadrat tambah 2P Q tambah 2P R ditambah 2Q R. Oke, ini yang bentuk ini yang akan kita pakai untuk mengerjakan soal ini. Nah, sekarang berarti kita kuadratkan yang X-nya dulu. Oke, kuadratkan X. Nah, bawa ke sini aja. Berarti X kuadrat ikut yang di sini, berarti dia akan jadi sin kuadrat A ditambah 2 cos kuadrat B ditambah 1 tambah 2 akar 2 sin A cos B, ya, sin A cos B, gitu, ditambah apa? 2 sin A, ya, tambah 2 sin A, ditambah 2 akar 2 cos B. Ini X kuadrat. Nah, yang Y kuadrat gimana? Gini, sama seperti tadi, kita kuadratkan. Kenapa kita perlu kuadratkan? Ini karena soal. Dia ditanya gini, nilai maksimum X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X tambah 4Y tambah 3. Nah, dia bentuknya A plus B akar 2. Nah, berikutnya, kita kembali lagi, berarti Y kuadrat nanti, kalau kedua ruasnya kita kuadratkan, dia akan sama dengan cos kuadrat A ditambah 2 sin kuadrat B, oke, ditambah 4, oke, kurangi 2 akar 2 cos A sin B di min 4 cos A yang sebelah sini, min 4 cos A, oke. Nah, ditambah 4 akar 2 sin B. Tambah 4 akar 2 sin B. Nah, dari sini kita jumlahkan X kuadrat plus Y kuadratnya. Nanti kita jumlahkan bentuk ini. Nah, dari sini kan bisa lihat ada sin kuadrat A dan cos kuadrat A. Kalau dua ini dijumlah, hasilnya 1. Oke. Nah, sama seperti tadi, berarti nanti cos kuadrat B tambah sin kuadrat B kan 1. Berarti tambah 2 di sini, ditambah 5, ya kan? Tambah 5. Nah, ditambah 2 akar 2 kali sin A cos B, oke, kurangi dengan cos A sin B. Kayak gitu. Cos A sin B ditambah 2 sin A min 4 cos A ditambah 2 akar 2 cos B plus 4 akar 2 sin B. Oke. Nah, ini baru X kuadrat plus Y kuadrat aja ini. Belum yang ditambah yang di belakang ini. Min 2X tambah 4Y tambah 3. Belum sampai ke sana. Nah, kita hitung yang ini dulu. Berarti 1 tambah 2 tambah 5, 8 ditambah 2 akar 2. Nah, bentuk ini tadi apa? Sin A min B. Sin A min B. Ditambah 2 sin A. Kurangi 4 cos A. Ditambah 2 akar 2 cos B. Ditambah 4 akar 2 sin B. Oke. Nah, barulah kita kurangi bentuk ini dengan min 2. Kurangi dengan 2X, lalu tambah 4Y, tambah 3. Oke. Nah, berarti nanti bentuk sepanjang ini, ya, bentuk sepanjang ini, oke, ini kita tulis ulang aja deh. Gak apa.
sin A min B ditambah 2 sin A min 4 cos A ditambah 2 akar 2 cos B plus 4 akar 2 sin B. Oke. Nah, sekarang kurangi 2x. Berarti kurangi 2 sin A kurangi 2 akar 2 cos B kurangi 2. Kurangi 2 plus 4y ditambah 4 cos A kurangi apa? 4 akar 2 sin B kurangi 8. Kurangi 8 ditambah 3. Nah, bentuk ini ada yang bisa kita coret karena nanti dia saling menghabiskan. Itu satu. Terus yang ini coret. Ya, ini kita coret. Begini. Terus mana lagi? Ini coret. Oke. Terus mana lagi? Coret, coret. Ini coret, coret. Nah, tinggal bentuk ini. Wah, tinggal bentuk ini aja sebetulnya. 2 akar 2 kali sin A min B plus 3. Oke, sampai di sini. Nah, sampai di sini sebenarnya kita ada satu shortcut di sini, itu sin A min B-nya. Karena dia mintanya maksimum, berarti apa? Berarti sin A min B dia akan maksimum ketika nilainya sama dengan 1. Ini maksimum dia. Oke, kenapa 1? Ingat lagi, fungsi sinus. Fungsi sinus itu dia nilai minimumnya min 1, maksimumnya 1. Kayak gitu. Nah, berarti nanti ini kita ganti 1. Berarti nanti nilai maksimumnya ini dia akan sama dengan 2 akar 2 plus 3. Oke, dia akan sama dengan 2 akar 2 plus 3. Dari sini, B sama dengan 2, A sama dengan 3. Oke, kita ada kendala lagi kan? Nah, kok kayaknya, nah. Oke, berarti lanjut. Nah, dari sini, udah kita bisa tahu A plus B-nya berapa. 3 tambah 2, 5. Selesai. Gitu. Udah. Ini soalnya elemen panjang sih sebetulnya. Jadi, kalau soalnya panjang gini, hati-hati pas ngitung. Hati-hati pas ngerjakan, karena pasti ada yang salah. Kebanyakan ada yang salah di sini. Jadi perlu dicek lagi ya. Jadi perlu dicek lagi untuk kalau soalnya panjang ya, terutama kayak gitu sih. Ntar aku cek dulu. Ya. Oke, 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 ya, oke, udah, oke sip, udah benar. Nah, jadi nanti dari beberapa soal ini ada satu soal yang mungkin yang aku lewati tadi karena kayaknya terlalu susah ya. Jadi cuma berapa ini? 1, 2, 3. Tapi harusnya dari 3 ini, harusnya dari 3 soal ini setidaknya kan udah punya gambaran. Kalau sebenarnya trigonometri itu dia sebenarnya gampang. Sebenarnya gampang, asalkan kalian satu paham konsepnya, dua kreatif. Ya, kreatif dalam memainkan bentuk soalnya itu. Baik itu bentuk soal maupun rumusnya itu. Oke. Jadi gitu sih sebetulnya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Oh, tinggal 4. Masalah privat ya. Baik. Masalah. Tapi sejauh ini bisa ngikutin ya, bisa ngikutin kan? Kan? Ini kalau misalnya masih bingung, bisa tanya via Twitter, atau kalau enggak, ini aku upload videonya di YouTube nanti, ya. Aku nanti upload kok di YouTube. Oke? Oke, kayaknya udah nggak ada yang nanya ya. Jadi, oke, ya kita bisa cukupkan sampai di sini.
Oke, udah cukup ya. So see you.